warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Saya akan menyampaikan sedikit faedah adab menghadapi maksiat. Mengapa Allah Azza wa Jalla menakdirkan dosa dan maksiat? Pertama, agar Allah Azza wa Jalla dapat mendirikan hujjah keadilannya apabila Dia berkehendak untuk menghukum manusia. Yang kedua, untuk merealisasikan makna dari nama dan sifat Allah seperti Ar-Rahman, Al-Maghfirah yang mengandung konsekuensi mengampuni dosa. Dan yang ketiga, perbuatan dosa dan maksiat tersebut akan melahirkan peribadahan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla seperti taubat dan istighfar. Beberapa adab dalam maksiat. Yang pertama, anggaplah maksiat itu sebagai besar dan jangan diremehkan. Anggaplah maksiat itu sebagai masalah besar dan jangan diremehkan. Dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku akan memberitahukan sesuatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan pahala seperti gunung Tihamah yang putih. Namun Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan." Berkata Thauban, "Wahai Rasulullah, beritahukan kami ciri-ciri mereka. Jelaskan kepada kami agar kami tidak termasuk seperti mereka." Sementara kami tidak menyadari. Beliau bersabda, "Mereka itu adalah saudara kalian dari bangsa kalian. Mereka salat malam sebagaimana kalian, namun mereka apabila sendirian dan keharaman Allah, ia menerjangnya." Berkata Syekh Albani, yang nampak dari hadis tersebut, bersendirian dengan keharaman Allah bukanlah maknanya tersembunyi. Namun jika ia mendapatkan kesempatan, ia langsung menerjang keharaman tersebut. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat tatkala sendirian, namun hatinya takut dan ia tidak menyukai maksiat tersebut serta membencinya, lantas Allah menganugerahinya penyesalan. Mereka ini bukanlah yang termasuk tatkala bersendirian menerjang larangan Allah Azza wa Jalla, karena pada asalnya ia mengagungkan syariat Allah, namun syahwatnya yang telah mengalahkannya, lantas hatinya menjadi takut karena perbuatan maksiat tersebut. Dan beberapa adab dalam maksiat yang kedua, perbaiki pikiran dan khayalanmu. Berkata Masruq, barang siapa yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla pada pikiran hatinya, maka Allah akan menjaga gerakan anggota tubuhnya. Berkata Abu Turab An-Nakshabi, jagalah kemauanmu, tekadmu, karena itu adalah pergerakan segala sesuatu. Apabila kemauanmu baik, maka baik pula perbuatan dan keadaannya. Dari Abdullah Ibnul Mubarak, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, apakah seorang hamba diberi dosa karena kemauannya?" Sufyan pun menjawab, "Ya, jika betul-betul sudah menjadi tekad." Dan dari beberapa adab dalam maksiat yang ketiga, menjauhi penyebab maksiat sekuat mungkin. Nabi SAW bersabda, "Hati-hati kalian dari duduk-duduk di jalanan. Menjauhi segala sarana yang mengundang maksiat, bisa berupa menjauhi teman, bacaan, tontonan, tempat dan segala peralatan yang menjerumuskan dalam kemaksiatan."
Berkata Abu Abdillah As-Saji, barang siapa yang mengikuti syahwat dan arus, maka kehancuran akan mendatanginya. Dan yang keempat, senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Bakar, kalian perbanyak dosa maka perbanyak pula istighfar. Karena seseorang jika mendapati di dalam catatan amalnya di antara dua garis ada istighfar, maka akan menyembunyikan tempat catatan tersebut. Berkata Sa'id Al-Jariri kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, seseorang berdosa kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi, kemudian bertaubat, lalu berdosa lagi, kemudian bertaubat, sampai kapan seperti itu? Al-Hasan pun menjawab, aku tak mengetahui perbuatan ini kecuali ia adalah akhlak seorang yang beriman. Berkata Ibnul Qayyim, apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menimpakan kepadanya suatu dosa yang akan membuat hatinya hancur dan sadar siapa dirinya sebenarnya. Dan cukuplah dosa tersebut akan membuat orang lain tahu akan kejelekan dirinya, serta kepalanya tertunduk hina sebagai dengan dosa itu keluarlah dari dalam dirinya penyakit ujub, sombong, dan merasa diistimewakan oleh Allah atau para hamba, sehingga dosa tersebut lebih bermanfaat dari amal kebaikan dan banyak yang sering membuat manusia kebanggaan hati, sehingga dosa tersebut ibarat meminum obat untuk mengeluarkan penyakit berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panas sekali bah.